Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Liana Maulidia, NIM 29. Saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada Mebel Rehan Jaya. Di Kota Sampang banyak mebel Jepara yang berkembang pesat. Salah satunya adalah Mebel Rehan Jaya. Mebel Rehan Jaya berdiri sejak tahun 2009 yang didirikan oleh Bapak Nur Hasan. Mebel tersebut mempunyai 2 tenaga kerja yang berasal dari Jepara. Konsumen Mebel Rehan Jaya bervariasi sesuai dengan pendapatan mereka, yakni kecil, menengah, dan besar. Untuk mengetahui mebel ini layak atau tidak, maka penulis melakukan studi kelayakan bisnis pada usaha tersebut. Analisis finansial Mebel Rehan Jaya. Mebel Rehan Jaya tidak menghitung pendapatan yang diterima setiap bulan atau setiap tahunnya. Namun pemilik mengatakan bahwa ia telah merasakan hasil yang sangat besar dari usahanya. Diketahui bahwa pemilik Mebel Rehan Jaya bisa memproduksi rata-rata perharinya adalah 2 pintu, 4 kusen, 2 kursi, dan lain-lain. Harga jual berkisar antara 800.000 hingga 45 juta, tergantung ukuran dan jenis kayu dengan perolehan keuntungan sebesar 35%. Penyusutan pada Mebel Rehan Jaya diperhitungkan menggunakan metode garis lurus, dengan rumusnya sebagai berikut. Penyusutan sama dengan harga beli dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Harga beli sendiri yaitu 75 juta dikurangi nilai sisa yaitu 30 juta dan dibagi umur ekonomis yaitu 50 tahun sehingga menghasilkan penyusutan sebesar 700.000. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi pembuatan furnitur berbahan kayu adalah serbuk gergaji dan sisa-sisa kayu yang berukuran kecil. Limbah serbuk kayu biasanya diambil oleh warga sekitar yang mempunyai usaha penggorengan kerupuk, sedangkan untuk limbah sisa kayu berukuran kecil dijual ke pabrik tahu dengan harga 300.000 per pickup. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Mebel Rehan Jaya dapat mengolah limbahnya agar tidak merusak lingkungan sekitar, bahkan dapat menjual limbah tersebut. Teknis. Usaha berlokasi di Jalan Imam Ghazali Gang 2 Kota Sampang dan ada tepat di dekat rumah pemilik. Hal itu bertujuan agar pemilik mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas dan tenaga kerja, serta agar konsumen dapat melihat langsung bahan yang akan digunakan. Mesin yang digunakan adalah mesin modern yang semuanya kegiatannya memerlukan tenaga listrik. Contoh mesinnya adalah mesin gergaji, belah, ketam, bor, mesin amplas, dan lain-lain. Perizinan. Aspek legal secara umum melakukan review terhadap dokumen legalitas Mebel Rehan Jaya. Dokumen legalitas perizinan usaha. Dokumen legalitas Mebel Rehan Jaya mencakup NPWP, TDP, dan SIUP. Bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan baku kayu, pemilik selalu membeli di supplier kayu yang bertempat tinggal di Desa Bungkak, Kabupaten Bangkalan. Supplier tersebut selalu menyediakan bahan baku kayu sesuai dengan keinginan pemilik Mebel Rehan Jaya. Sedangkan untuk bahan baku penolong seperti lem, paku, dan pewarna, pemilik lebih memilih membelinya secara grosir di Toko Samudra, Kota Pasuruan karena harganya lebih murah. Studi lokasi. Kota Sampang dipilih oleh pemilik, meskipun ada beberapa proyek lokasinya ada di Surabaya dan letak sumber bahan baku yang ada di desa di Bangkalan dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Meskipun demikian, hal ini dikarenakan adanya ketersediaan air pump dan listrik, transportasi pengangkutan bahan baku mentah atau pengiriman produk ke konsumen, lingkungan masyarakat, dan sikap yang muncul. Limbah industri yang bisa dimanfaatkan, fasilitas pabrik dan karyawan seperti tempat tinggal dan sepeda motor. Pengawasan kualitas produk. Pengawasan kualitas produk dilakukan setiap hari atau pada saat adanya pesanan. Pemilik dapat memantau sesering mungkin karena lokasi usaha sangat berdekatan dengan tempat tinggalnya, yaitu sekitar 10 meter. Bahan baku yang digunakan adalah kayu jati, kecuali jika konsumen ingin menggunakan kayu lainnya agar menghemat harga. Tenaga kerja yang digunakan harus berasal dari Jepara. Pemilik meyakini bahwa tangan-tangan seni kayu dan seni ukir berasal dari Jepara. Dapat disimpulkan bahwa Mebel Rehan Jaya dikatakan layak untuk dijalankan karena dilihat dari legalitasnya, Mebel Rehan Jaya memiliki SIUP, NPWP, dan TDP. Sedangkan untuk pengolahan limbah, usaha ini juga dapat memanfaatkan dengan baik sehingga bisa dikatakan bahwa Mebel Rehan Jaya tidak menghasilkan limbah. Lokasi yang dipilih adalah pusat Kota Sampang agar berdekatan dengan konsumen. Pemantauan dilakukan secara rutin, bahkan dilakukan sesering mungkin, karena lokasi usaha berdekatan dengan tempat tinggal pemilik. Meskipun tidak menghitung jumlah pendapatan total per tahun, namun pemilik merasa usahanya sangat menguntungkan, karena telah dibeli aset-aset dari hasil keuntungan usaha mebel tersebut.